幻觉。Halo sobat, kembali lagi bersama saya Mr. N. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari kisah Xiaolei dan Jeji di film berjudul Reversal Dimension. Di mana cerita sebelumnya Jeji yang terperangkap di sebuah game online karena game itu terkena sebuah virus Trojan. Virus itu masuk lewat perangkat yang dipakai oleh Jeji. Perangkat itu diberikan padanya sebagai hadiah dari seseorang yang misterius. Bukan hanya Jeji yang terperangkap dalam game itu, semua player yang saat itu sedang berada dalam game juga ikut terperangkap di dalamnya. Bagaimana kisah selanjutnya dari Jeji? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pintu teater 1 telah dibuka. Dipersilahkan memasuki ruangan teater. Cerita berlanjut setelah Xiaolei berhasil masuk ke dalam game. Dia bersusah payah meretas game tersebut. Xiaolei memberitahukan kepada Jeji tentang masalahnya yang sangat genting. Dia mencoba memberitahukan Jeji jika dia tak keluar dari game itu, maka tubuhnya yang berada di dunia nyata akan semakin melemah. Hingga akhirnya dia akan kehilangan kesadaran selama-lamanya. Di tengah percakapannya dengan Jeji, koneksi Xiaolei terputus dan akhirnya dia terpaksa keluar dari dalam game. 哎呀，那我就在这里住下了。赔多少？按天给还是按月给？什么呀？没有啊。哎，对了，现在出了这么大的事儿，先这样了。哎，我还没问你关于那个任务呢。我，哎呀！ Setelah Xiaolei keluar, dia mendengar suara ketukan di pintu markas rahasia mereka. Xiaolei yang sangat takut kemudian melihat CCTV. Dia melihat dua orang memakai baju hitam dan sangat mencurigakan sedang berusaha membuka pintu dengan paksa. Ketika mereka berhasil merusak pintu, mereka kemudian masuk ke dalam tempat Xiaolei dan Jeji. Herannya, mereka tak melihat Xiaolei dan Jeji di dalam sana. Ternyata Xiaolei melarikan diri menggunakan kain yang diikat satu persatu dan dijadikan sebuah tali untuk menuruni jendela. Xiaolei kemudian lari menggunakan motor roda 3 sambil membawa Jeji. Kedua orang tadi langsung saja mengambil mobil mereka, lalu mengejar Xiaolei. Di dalam game, Jeji yang tak tahu jika tubuhnya di luar sedang berada di atas motor. Dia terkejut tiba-tiba merasakan getaran hingga membuatnya terjatuh ke dalam danau. Jeji kemudian sejenak kehilangan kesadaran. Xiaolei yang sedang dikejar oleh orang asing mengalami masalah. Motor yang dikendarainya sepertinya sedang kehabisan bahan bakar. Xiaolei terpaksa menjalankan motor dengan cara manual. Walau Xiaolei terus berusaha lari, ternyata kecepatan motornya sangat lambat. Dan akhirnya Xiaolei tersusul oleh kedua orang jahat itu. Mereka menghadang jalan Xiaolei menggunakan mobil. Tapi Xiaolei tak kehabisan akal. Dia membuat motor itu berjalan mundur dan berhasil kabur dengan cara masuk ke dalam lorong yang sempit.
JJ yang berada di dalam game telah sadar kembali. Setelah dia masuk ke dalam danau tadi, dia diselamatkan oleh Zifeyu. Mereka kemudian berbicara tentang masuk ke dalam sebuah turnamen yang akan segera diadakan di dalam game. Setelah Zifeyu menyetujui tawaran JJ, akhirnya mereka berdua pergi ke Istana Langit untuk mendaftarkan diri masuk ke dalam turnamen itu. Ketika mereka berdua sampai di istana, ternyata di sana sudah banyak player yang juga ingin mendaftarkan diri. Dengan tertib, mereka mengikuti antrian. Zifeyu bertanya kepada JJ mengapa dirinya sangat yakin bahwa dia nanti akan bisa menjuarai turnamen itu. JJ menjawab jika dia mempunyai orang jenius di sampingnya. JJ tak tahu jika si jeniusnya sedang dalam masalah di dunia nyata. 哎呀！天才的世界，了解一下。我已经陪你报名了，现在轮到你告诉我，为什么你有自信拿冠军？回来了就好。 Scene berpindah, akhirnya Xiaolei memutuskan untuk pergi ke rumah. Kedua orang tua Xiaolei marah karena sudah lama dia tak kembali pulang. Orang tuanya mengatakan untuk segera bersiap mengikuti ujian yang akan diadakan dalam beberapa bulan lagi. Orang tuanya tak tahu jika anaknya sedang dalam pengejaran orang asing. Sementara Xiaolei sedang bingung memikirkan apa langkah selanjutnya yang harus dia buat. JJ yang masih berada di dalam game bersiap untuk menjalani turnamen itu. Namun di tengah perjalanan, JJ dipindahkan oleh NPC ke dalam tempat yang aneh. JJ ternyata sedang dikurung oleh NPC itu. Dia dikurung di dalam penjara Gunung Yangsu. Dia dipaksa melawan monster-monster yang kuat di dalam penjara agar dia tak bisa masuk ke dalam turnamen. Zifeyu yang kebingungan mencari keberadaan JJ. Ketika dia mencoba menghubungi, profilnya mengatakan bahwa JJ sedang offline. Melihat itu, dia terpaksa memasuki pertandingan turnamen sendirian. Di dalam turnamen, Zifeyu diserang banyak player karena dia adalah orang yang pernah masuk ke dalam tingkatan 5 besar pada turnamen sebelumnya. Semua orang bekerja sama untuk mengalahkan Zifeyu. Dia terkepung oleh banyak orang hingga Zifeyu kewalahan melawan mereka. 那种谎话连篇的无赖，就当他死了。这些人虽然级别没你高，但只伺候你一个人足够了。JJ yang melihat Zifeyu dari layar berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar keluar dari dalam penjara. Sambil mencari jalan keluar, dia juga melawan para monster-monster yang berada di dalam sana. Ketika Zifeyu dan JJ sedang mengalami momen yang sulit dan hampir berhasil terbunuh, tiba-tiba muncul sebuah pengumuman dari admin. Jika siapa saja yang karakter gamenya dikalahkan atau mati, maka tidak bisa dibangkitkan lagi kembali seperti biasanya. Mendengar itu, Zifeyu langsung berdiri dan mencoba agar tidak terbunuh di dalam turnamen. 无法复活，这是服务器强制的吗？可是现在游戏不是不能退出登录了？由于系统更改，即刻起，在比赛中被击杀的玩家将无法多点复活，直到下一次登录游戏。 Tapi sayangnya keadaannya tak berubah sedikit pun. Dia masih terkepung dan tak memiliki peluang untuk menang. Di saat-saat yang genting, datanglah seorang pria membantu Zifeyu menghadapi semua lawannya. Orang itu bernama Bailon Youfan. 白龙有放，至今没有死过一次。听说他接单买命，8000一笔交易，概不还价。
Setelah Zifeiyu berhasil selamat, di saat yang sama Jeji juga berhasil kabur dari penjara Gunung Yangsu dengan menggunakan Little Demon. Kemudian dia mengirimkan Little Demon lewat pesan kepada Zhisou Xiaofan. Mereka pun langsung mengikutinya dan berhasil menyelamatkan Jeji di Gunung Yangsu. 天下再无平安之地，死者再无生还之时。 Walaupun Zifeiyu selamat dari kepungan para player tadi, tapi Zifeiyu terluka di pertarungan itu. Dia pergi mencari obat-obatan atau bisa dibilang potion jika di dalam game. Zifeiyu pergi mencari potion di sebuah toko obat-obatan. Dia kemudian bertanya kepada penjual, apakah memiliki beberapa potion HP yang tersisa. Ketika penjual itu ingin mengambilkan barang untuk Zifeiyu, tiba-tiba orang itu dibunuh oleh player yang berasal dari Senlu Hill. Orang itu bercerita bahwa dia datang ke sana untuk mencari anak-anak yang kabur darinya. Zifeiyu merasa curiga dengan gerak-gerik orang itu, lalu mencoba mengecek profil orang tersebut. Ternyata dia adalah salah satu player yang ikut dalam turnamen dengan jumlah kill yang paling terbanyak. Orang itu mengatakan bahwa dia senang sekali berjumpa dengan Zifeiyu. Dia ingin bertarung melawan Zifeiyu. Dengan luka yang cukup parah, Zifeiyu terpaksa melawan. Ternyata Zifeiyu mengetahui bahwa anak-anak yang dicari pria itu sedang bersembunyi di balik barang-barang di belakangnya. Tanpa sadar, ternyata pria itu juga sedikit demi sedikit tahu jika anak itu berada di sana karena membaca gerak-gerik Zifeiyu. Pria itu kemudian melemparkan senjatanya ke arah anak-anak itu bersembunyi dan mereka pun ketahuan. Zifeiyu terus melindungi anak-anak itu dan tidak membiarkannya terbunuh. Karena terus melindungi, Zifeiyu terpojok dan hampir terkena serangan. Saat keadaan semakin genting, Jeji datang dan menolong Zifeiyu. 别碰我的队友！石佳姐，可算找到你了！女人啊，哎。 被你看穿了。 Di tengah-tengah pertarungan mereka, tiba-tiba saja Gunung Merapi meletus dan mengeluarkan batu-batu panas ke arah mereka. Mereka pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan melarikan diri dari tempat itu. 再不跑就来不及了。从比赛扩散开始，这种灾难就越多。快跑！算你命大！ Di dalam perjalanan, mereka menemukan mayat dari salah satu pria yang melawan mereka tadi. Zifeiyu berpikir jika orang yang membunuhnya pasti adalah orang yang kuat. Tak jauh dari tempat itu, mereka dihadang oleh orang yang sebelumnya menyelamatkan Zifeiyu dari kepungan para player. Orang itu bernama Bailong Yofan. Tak terfikir oleh Zifeiyu bahwa mereka terpaksa melawan orang yang pernah menolongnya. Karena jalan mereka dihalangi oleh Bailong, mereka terpaksa bertarung dengannya. Tetapi Bailong terlalu kuat dan tak bisa mereka kalahkan. Bahkan Zifeiyu dan Jeji menggabungkan kekuatan. Bailong Yufang， 在上面。 Di tengah pertarungan, tiba-tiba Chang Yangshan dan Zhisou Xiaofan datang lalu menghentikan pertarungan mereka. Bailong Yofan ternyata adalah kakak dari Zhisou. Dia pun sangat takut pada Zhisou. 紫苏，这到底是？他是我哥。跪好。没空。
Selama ini Bailong telah merahasiakan identitasnya karena takut akan menimbulkan masalah pada adiknya. 名声太差，不想给他带来麻烦。 难道那些知道的人？我不许，也不准随意挑衅别人，尤其是工会成员。那些红名玩家也都知道自飞鱼。 Setelah pertarungan mereka berhenti, akhirnya mereka semua pergi dari tempat yang berbahaya itu. Mereka berasumsi jika Gunung Merapi yang meletus dikarenakan sistem akan terus melancarkan bencana agar para pemain keluar dari persembunyian dan bertarung di dalam turnamen. Zifei bertanya dengan semua orang kemana mereka selanjutnya akan pergi. Lalu Xiaoxi memberikan saran, yaitu pergi kota Hanghuan di aren Gurun Gobi bagian wilayah barat. Anak itu berkata jika di sana adalah kota yang kecil dan gersang. Sedikit player yang tahu akan kota itu. Di sana pastilah sunyi dan aman. Tapi Jeji tak mau percaya dengan mudah. Dia berusaha menolak ide anak itu. Tapi karena semua orang mau mengikuti ide Xiaoxi, akhirnya dia pun terpaksa ikut ke sana. Sesampainya mereka di kota Hanhuang, mereka berjalan di dalam kota dengan santainya. Lalu panah-panah mulai bermunculan dari langit. Mereka semua akhirnya terpisah dan berlindung masing-masing di tempat yang berbeda. Zifei dan Jeji berada bangunan yang sama. Mereka terpojok karena para penjahat terus melancarkan serangan. Saat Zifei dan Jeji hampir saja tertangkap, Xiaoxi datang melalui pintu rahasia dan mengajak mereka berdua lari dengan melewati jalan itu. Di sana Zifei bertanya kepada Xiaoxi bagaimana dia tahu di sana ada jalan rahasia. Anak itu menjawab jika dia hanya menghafal semua tempat yang berada dalam game. Xiaoxi ternyata juga menyelamatkan beberapa NPC dalam perjalanannya. Jeji tak suka dengan itu karena NPC akan memperlambat mereka. Setelah mereka keluar dari jalan rahasia, mereka pun terkejut karena ternyata di depan sudah banyak orang yang telah berkumpul untuk menyerang. Karena tak ada jalan lagi selain menghadapi mereka semua. Akhirnya Zifei yang dibantu oleh buff Xiaoxi terpaksa mengambil jalan kekerasan dan langsung menghadapi para penjahat. Dengan buff kecepatan dan kekuatan yang didapatkan oleh Zifei, tak lama mereka berhasil mengalahkan beberapa penjahat dan hampir menghabisi pemimpinnya. Zifei tak melanjutkan pertarungan karena pengumuman akan habisnya turnamen telah diberitahukan oleh admin game. Dan turnamen kedua yang diadakan esok akan diikuti oleh 20 orang yang berhasil mengumpulkan banyak poin dalam turnamen pertama sebelumnya. Setelah pertarungan, Zifei langsung terjatuh lemah karena telah memaksakan tubuhnya bertarung. Zifei! NPC 和人类，谁更像人？ Hai sobat, sekian dulu video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas tentang series ini. Kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!